Oke teman-teman, ini informasi penting khusus teman-teman yang saat ini telat bayar ataupun gagal bayar di pinjaman online. Jadi buat teman-teman yang saat ini telat bayar di pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal, ya sama aja teman-teman ya. Di pinjaman online apa bang? Online apa saja, misalkan kalian telat bayar, kalian wajib tahu ini informasi ini, karena ini penting banget teman-teman ya. Oke. Nah, di sini teman-teman, kemarin dia WA, posisi di mana? Rumah. Saya bilang seperti itu kan? Ya. Kemudian kenapa kamu jadikan saya kontak darurat di pinjolmu? Saya ditelepon terus ini. Sekarang juga kamu selesaikan urusanmu itu. Saya bilang di sini siapa? Nah, sekarang ini teman-teman, banyak modus-modus pinjol yang sering bikin-bikin kayak gini. Ya, intinya dari pihak pinjol itu mengaku kontak yang ada di HP, ya. Ini DJ pinjol kenapa kok nyantumin nomor saya? Nah, kalau kalau tidak diselesaikan nanti saya urusan ke polisi, kata dari ini teman-teman ya. Soalnya ini sebenarnya bikin-bikin ya, dari pihak DC-nya yang bikin-bikin. Banyak teman-teman yang panik karena merasa apa ya? Merasa ditakut-takuti dengan cara kontaknya itu ditelepon terus, akhirnya mau melaporkan kayak gitu. Nah, kita lanjut ini teman-teman ya. Selesaikan saja hutang-hutangmu itu. Kalau saya sampai dihubungi lagi, kita selesaikan secara hukum katanya. Nah, ini mengaku kontak yang ada di HP kayak gitu. Istilahnya DC pinjol itu menghubungi kontak-kontak kalian seperti itu. Akhirnya dia marah, akhirnya melaporkan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, buat teman-teman, misalkan kalian dapat WA seperti itu, teman-teman gak usah takut, gak usah panik ya. Kenapa saya bilang gak usah panik? Karena ini modus dari penagihan pinjol, ya kan? Saya nggak mau kamu selesaikan pinjolmu itu sekarang juga. Kemudian saya nggak tahu ya, dia kirim PP banyak kayak gitu. Akhirnya saya telepon dia. Saya telepon, teman-teman cek video saya sebelumnya itu. Saya marah-marahin DC-nya. Padahal ini bukan kontak darurat kita atau bukan kontak yang ada di HP kita. Ini cuman mengadu domba kayak gitu. Jadi banyak teman-teman sebagian yang dapat WA kayak gini takut beneran, takut kontak yang ada di HP-nya menelpon-nelpon kayak gitu kan. Kita selesaikan secara hukum. Nah, jadi teman-teman gak usah takut, ini hanya modus dari pihak penagih aja yang mengaku kontak yang ada di HP kalian. Ya, sudah paham teman-teman ya? Nah, kemudian karena saya sudah tahu modus DC-DC pinjol itu, saya telepon, saya maki-maki bahkan. Pokoknya cek di video saya sebelumnya. Ya, teman-teman kalau nggak percaya. Kemudian saya kirim emot kayak gini, dia nggak balas teman-teman. Kemudian dia coba-coba telepon saya angkat dimatikan. Kemudian saya kirim emot kayak gini, dia nggak aktif lagi sekarang teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman wajib tahu juga ya, misalkan telat bayar, biasanya DC-DC pinjol itu apa ya, mengadu domba. Jadi teman-teman gak usah khawatir, misalkan tolong selesaikan tagihanmu sekarang dipinjol, kenapa nomor saya dicantumin, nah kayak gitu kan, mengadu domba. Padahal itu dari pihak penagih aja yang ya bikin-bikin gitu. Makanya saya telepon kemarin DC-DC pinjol itu, saya marah-marahin, kirain saya takut. Mungkin kalau teman-teman sudah panik dan ketakutan, mungkin kalian sudah nggak bisa makan, ya makan pun gak enak, stres kayak gitu. Karena apa? Karena mau dilaporkan ke polisi katanya, ya. Jadi buat teman-teman gak usah takut, ini sekedar informasi saja buat teman-teman. Ingat teman-teman ya, hutang wajib kalian bayar ya, tapi kalau kalian gak mampu ya gak usah takut. Inilah modus-modus DC pinjol misalkan telat bayar. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol.